Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saat kata-kata itu keluar, di sudut gelap di satu sisi aula, sesosok tubuh perlahan keluar dari sana dan segera berdiri di dekat platform di bawah. Yang dilihat semua orang adalah orang yang berjalan keluar adalah seorang pria kurus dengan kulit gelap. Wajahnya ditutupi jubah dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, mereka melihat mata tajam yang tersembunyi di balik jubahnya memandang ke arah tempat Xiao Yan berada, dan berkata dengan suara kering. Ya, saya memang memiliki tubuh badak bercula batu raksasa di tangan saya, tetapi kula di kepalanya telah dihilangkan. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang hadir yang awalnya sangat tertarik dengan kemunculan tiba-tiba ini tiba-tiba mulai menggodanya. Xiao Yan, sebaliknya, memandang orang itu dari kejauhan dengan mata gelapnya. Karena orang lain bisa mengatakan ini, dia tidak percaya tidak akan ada tindak lanjut. Pria kurus itu sepertinya melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan, dia mencibir dan melihat sekeliling penonton. Lalu dia melambaikan tangannya, cincin di antara jari-jarinya berkedip, dan tubuh monster besar muncul seperti bukit dan melihat badak raksasa yang ditutupi pelindung batu. Namun, binatang raksasa ini tidak memiliki nafas sama sekali, dan bahkan sudut tajam yang paling berharga di tubuhnya hanya memiliki bekas potongan datar yang tersisa. Melihat hal tersebut, mengundang gelak tawa banyak orang berkuasa yang hadir. Hehe, itu hanya tubuh yang tidak berguna. Nilai monster yang kubunuh dengan santai mungkin beberapa kali lebih tinggi dari ini. Ada orang yang suka mengoleksi barang-barang seperti itu. Kula badak raksasa bercula batu memang merupakan harta paling berharga di dunia, tapi selain itu, tidak ada yang berharga di dalamnya. Kalau hanya tubuhnya saja, memang tidak berharga, tapi semua orang di dunia tahu ya, badak bertanduk batu raksasa tersembunyi di dalam bebatuan, dan teknik nafasnya yang tersembunyi membuat Yuan Zun yang kuat semakin sulit untuk melacaknya. Mereka yang bisa mendapatkan tubuh ini mungkin tidak akan kembali dengan tangan kosong. Meski tubuh binatang raksasa itu tidak layak untuk disebutkan, namun mata itu langsung tertuju pada lelaki kurus itu. Jika ia bisa menemukan badak raksasa bercula batu, maka kemungkinan besar sumsum kula badak bercula batu juga ada di dalamnya, tangannya. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan pandangan jahat dan serakah di mata mereka ketika mereka melihat pria kurus itu. Dalam hal ini, Xiao Yan juga memiliki pemikiran yang sama, dan pria kurus yang menjadi fokus lapangan sepertinya sudah menduga hal ini. Dia tidak membantah apapun, tapi melihat ke arah Xiao Yan dan berkata perlahan. Penyelidikan saya mengungkapkan bahwa tidak lama setelah kematian binatang ini, ada embrio seekor binatang muda yang belum berkembang sempurna. Meskipun tubuh induknya sudah mati, sisa energi di dalam tubuh memungkinkan anak binatang itu tetap memilikinya, jejak vitalitas. Wow, begitu pria kurus mengatakan ini, terjadi keributan di tempat besar itu. Mata semua alkemis yang hadir terfokus pada tubuh besar itu hampir seketika, dan ekspresi terkejut di mata mereka terus bergantian. Dengan cara ini, jika anaknya sudah berkembang sempurna, meskipun ia adalah binatang mati, selama ia tumbuh tanduk yang tajam, ia akan menjadi harta dan harta karun yang tak ternilai harganya. Tidak peduli seberapa mahal harganya, itu pasti sepadan. Namun sebaliknya, jika anaknya kurang berkembang, begitu perutnya dibuka akan terendam air dan sulit pulih, dan semuanya akan sia-sia. Xiao Yan ragu dengan apa yang dikatakan orang ini, tapi dia tidak berani menolak secara langsung. Bagaimanapun, tidak banyak waktu tersisa baginya untuk menemukan sumsum kula badak batu. Untungnya, pada pertemuan pertukaran ini, selama pria kurus itu tidak menarik wasiatnya, Xiao Yan masih memiliki kesempatan untuk ragu. Saya ingin tahu apakah Tuan, apakah Anda mengizinkan saya menyelidikinya terlebih dahulu? Setelah merenung sejenak, Xiao Yan dengan ragu bertanya pada pria kurus itu. Oh, mendengar ini, yang terakhir hanya tertawa kecil dan tidak menjawab, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit curiga. Temanku, bolehkah aku mendapatkan tubuh ini? Pada saat ini, di suatu tempat di tempat tersebut, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dan dengan sopan mengepalkan tinjunya ke arah pria kurus itu. Pada saat yang sama, beberapa aliran cahaya terbang keluar dari balik jubah tanpa lengan, dan berputar di sekitar tengahnya tempat tersebut selama seminggu, diubah menjadi vas batu giok, kotak kayu, dan pohon cedar yang memancarkan aroma yang kaya.
Itu pohon cedar wangi hamil. Benda ini sangat berharga. Konon kalau pohon ini dijadikan pendamping saat memurnikan ramuan, proses pemadatan ramuan akan jauh lebih awal sehingga bisa mengurangi konsumsi dari sang alkemis. Karena seseorang dapat memproduksi benda ini, saya khawatir dua item lainnya juga sangat langka. Saya benar-benar menghabiskan banyak uang untuk sumsum kula badak batu yang tidak diketahui ini. Perubahan situasi di lapangan yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Mendengar semburan bisikan dari sekelilingnya, ekspresinya menjadi semakin suram. Aturan pertemuan pertukaran adalah Anda tidak dapat bersaing secara paksa dengan penukar di atas panggung, tetapi itu tidak menghalangi Anda untuk melakukan pertukaran dengan penawar. Pada saat ini, serangan mendadak dari pria parubaya ini membuat Xiao Yan lengah. Jika saya tidak melakukan penukaran, saya khawatir jenazah badak raksasa bercula batu ini akan berpindah ke orang lain. Orang ini telah membatasi tubuh itu. Bahkan saya tidak bisa melewatinya secara diam-diam. Begitu saya mencoba menyelidikinya, saya pasti akan memberitahu petugas ini. Saat ini, Xiao Ming, yang sedang duduk diam dengan mata tertutup di samping Xiao Yan, tiba-tiba berkata dengan santai. Mendengar ini, yang pertama sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah merenung sejenak, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan saat ini dan berkata dengan keras. Oke, kalau begitu, aku akan menerima tubuh ini. Begitu dia selesai berbicara, pria kurus yang sedang mengamati pohon cedar yang harum itu langsung mengalihkan pandangannya, dan ekspresi bangga di wajah pemilik harta karun itu juga menghilang seketika. Segera setelah itu, pria kurus itu tidak banyak bicara. Dengan jentikan jarinya, sebuah cincin yang telah disiapkan terbang dari jari-jarinya ranting beringin api. Setelah menerima semuanya, dia mencibir puas, tungkai dan kakinya sedikit bergetar, dan setelah kursi di sebelahnya meledak, sosok pria kurus itu juga menghilang secara misterius ke dalam tempat tersebut. Pada saat ini, Xiao Yan juga telah memanggil mayat binatang raksasa di depannya, dan kekuatan jiwanya dengan mudah menembus batasannya. Setelah pemeriksaan cepat, tentu saja, memang ada benang kehidupan di perutnya mayat. Hal ini membuat Xiao Yan merasa sedikit lega, tapi di saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan gugup lagi. Dia hanya tidak tahu apakah embrio di dalam perutnya dapat memenuhi keinginannya. Setelah mengumpulkan mayat binatang raksasa itu, Xiao Yan secara alami tidak berminat untuk pertemuan pertukaran berikutnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Xiu yang antusias sendirian, meninggalkan Xiao Ming sebagai walinya. Xiao Yan pergi di tengah tatapan iri atau mengejek dari beberapa orang ruangan, ke tempat pertemuan pertukaran. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.